Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Ajam. Jangan lupa subscribe dan berlangganan serta bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadhu, rendah diri di hadapan istri-istrinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Padahal sehari-harinya Nabi memiliki kesibukan dan mobilitas yang sangat tinggi menunaikan kewajiban menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla dan kesibukan mengatur kaum muslimin. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk membantu istrinya dan jika tiba waktu salat maka ia pun pergi menunaikannya. Imam Al-Bukhari mencantumkan perkataan Aisyah ini dalam dua bab di dalam kitab sahihnya, yaitu bab muamalah seorang suami dengan istrinya dan bab seorang suami membantu istrinya. Urwah bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ia bersamamu di rumah?" Aisyah menjawab, "Ia melakukan seperti yang dilakukan salah seseorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya dan mengangkut air dengan ember." Ibnu Hajar menerangkan faedah hadis ini dengan mengatakan, hadis ini menganjurkan untuk bersikap rendah hati dan meninggalkan kesombongan dan hendaklah seorang suami membantu istrinya. Sebagian suami zaman sekarang ada yang merasa rendah diri dan gengsi jika membantu istrinya. Apalagi jika mereka adalah para suami berjas yang berpenampilan necis. Pekerjaan seperti ini tentu tidak pantas mereka kerjakan. Atau mereka merasa ini hanya tugas ibu-ibu saja dan para suami tidak pantas dan tidak layak untuk melakukannya. Seolah-olah mereka menjadikan istri seorang pembantu. Memang tugas seorang istri melayani suaminya, tapi nyuci, memasak itu bukanlah hak istri. Kalau si istri minta upah, maka suami wajib membayarnya. Tapi kalau si istri melakukannya dengan ikhlas sebagai bentuk ta'zim kepada suaminya, maka Allah memberikan pahala yang cukup besar baginya. Pada video ini, kami mengisahkan beberapa kisah yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan istri-istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat salah seorang istrinya, maka istrinya yang lain mengirim sepiring makanan. Maka istrinya yang sedang bersamanya ini memukul tangan pembantu sehingga jatuhlah piring dan pecah sehingga makanan berhamburan. Lalu Nabi SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring. Beliau SAW berkata, "Ibu kalian sedang cemburu." Nah, perhatikanlah, Nabi SAW sama sekali tidak marah akibat perbuatan istrinya yang menyebabkan pecahnya piring. Nabi tidak mengatakan, "Lihatlah, makanan berhamburan, ayo kumpulkan makanan yang berhamburan ini." Ini adalah perbuatan mubazir. Nabi tidak mengatakan seperti demikian, akan tetapi Rasulullah SAW mendiamkan hal tersebut dan membereskan, bahkan dengan rendah hati. Nabi langsung mengumpulkan pecahan piring dan mengumpulkan makanan yang berhamburan, padahal di sampingnya ada seorang pembantu. Tidak sampai di situ saja, Nabi juga memberi alasan untuk membela sikap istrinya agar tidak dicela. Nabi mengatakan, "Ibu kalian sedang cemburu." Nabi SAW menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijak. Bagaimanapun beratnya permasalahan tersebut, beliau juga mampu menenangkan istri-istrinya jika timbul kecemburuan di antara mereka. Rasulullah SAW memaklumi bahawa sikap tersebut biasa terjadi di antara seorang istri dengan madunya karena rasa cemburu. Rasa cemburu itu memang merupakan tabiat yang terdapat dalam diri seorang wanita yang tidak mungkin untuk ditolak. Ibnu Hajar juga mengatakan,
Para pensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya pada hadis ini ada isyarah untuk tidak menghukum wanita yang cemburu karena sikap kekeliruan yang timbul darinya. Karena tak kala cemburu, akalnya tertutup akibat kemarahan yang dikobarkan oleh rasa cemburu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita. Maka barang siapa yang sabar terhadap mereka, maka baginya pahala orang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan ia mengisyaratkan akan sahihnya hadis ini. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi SAW mendatangi Khaybar. Tatkala Allah mengilhamkan rasa tenang dalam jiwanya untuk menaklukkan benteng Khaybar, sampai sebuah kabar kepada beliau tentang kecantikan Safiyah bin Huyai bin Akhtab. Dan suami Safiyah pada saat itu telah tewas dengan usia pernikahan mereka yang masih dini. Rasulullah SAW pun meminangnya untuk menjadi istrinya. Kemudian beliau mengadakan perjalanan pulang menuju Madinah. Anas melanjutkan, aku melihat Nabi SAW mempersiapkan kelambu di atas unta untuk Safiyah. Lalu beliau SAW duduk di dekat unta, lalu meletakkan lutut. Lalu Safiyah menginjakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas unta. Begitulah romantisnya Rasulullah SAW terhadap istrinya. Bagaimana dengan suami zaman sekarang? Adakah seorang suami yang mungkin berbuat hanya setengah dari usaha yang dilakukan Rasulullah? Seperti membukakan pintu mobil untuk sang istri, membawakan belanjaannya dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak banyak kita dapati. Perhatikanlah perlakuan Nabi SAW yang sedemikian tawadhu dan bersikap romantis terhadap istri-istrinya di hadapan orang banyak tanpa rasa gengsi dan canggung. Inilah sebuah suri teladan untuk para sahabat yang melihat kejadian itu dan untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam.